Saudara calon wakil presiden dan juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan program-program dalam kampanyenya sudah melalui kajian. Ini terkait dengan program makan siang gratis yang dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Hal ini ditegaskan Gibran seusai menghadiri upacara Hari Jadi Kota Solo Sabtu siang. Menurut Gibran, semua program dalam kampanye sudah melalui kajian dan pemikiran matang. Sebelumnya, program makan siang dan susu gratis ramai disentil karena adanya info pendanaan program melalui memangkas subsidi BBM. Mas, kemarin terkait program makan gratis ada kekhawatiran? Oh, itu nanti kami kajian. Mas nanggap anggarannya, sasarannya, tenang aja. Saya belum dilantik udah pada ribut ya. Tenang aja sih. Pokoknya ini fokusnya sekarang adalah perhitungan real count. Untuk yang seperti itu program-program pasti dijalankan, dikaji dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Oke, gitu ya. Merespons isu memangkas subsidi BBM untuk program makan dan susu gratis, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno membantah. Edi menegaskan Capres-Cawapres nomor urut 2 akan mengevaluasi pemberian subsidi energi agar lebih tepat sasaran sehingga efisiensinya bisa untuk pendanaan program APBN lainnya. Kami tidak akan terlalu jauh dari hasil perhitungan quick count pada hari ini. Gitu. Ya, baik. Banyak pihak yang menanyakan apakah benar Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memangkas subsidi BBM. Subsidi energi saat ini nilainya 350 triliun rupiah. Tahun lalu 500 triliun rupiah. Dari 350 triliun rupiah, subsidi energi terbesar adalah untuk Pertalite dan untuk LPG 3 kg. Padahal 80% pengguna dan penikmat LPG 3 kg dan Pertalite adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu kita akan evaluasi, kita akan lakukan pendataan. Nah, efisiensi yang dihasilkan itu merupakan penghematan APBN, di mana penghematannya itu bisa dipergunakan untuk membiayai program-program APBN yang lain. Sementara itu, ekonom Selyos Bima Yudhistira menilai apabila rencana pemotongan subsidi BBM itu jadi dilakukan, kebijakan ini akan berbahaya bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Menurut Bima, program makan siang dan susu gratis bisa menggunakan pajak yang belum tersentuh, misalnya hasil pengadilan yang inkrah atau dari hasil lelang aset BLBI. Jadi harapannya anggaran makan siang gratis ini tidak diambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada, tapi diambil dari penciptaan objek pajak baru, misalnya ada pajak untuk anomali harga komoditas, atau windfall profit tax, bisa juga dari pajak kekayaan, atau bisa juga misalnya dari hasil pengadilan yang sudah inkrah. Ada aset BLBI yang kemudian dilelang, anggarannya bisa untuk makan siang gratis. Program makan siang dan susu gratis menjadi sorotan setelah muncul isu rencana pemotongan subsidi BBM demi membiayai program andalan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Dan meski isu ini sudah dibantah, publik mempertanyakan akan dari mana sumber anggaran untuk program makan siang dan susu gratis ini. Kita bahas, saudara, sore hari ini sudah bergabung bersama dengan kami ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno, lalu ada Ari Yusuf Amir, Ketua THN Amin, dan juga ada ekonom Indef Tauhid Ahmad. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Selamat sore, Bu.
Ya, baik. Saya akan ke Bang Edi dulu ini. Ini ramai sekali ini soal makan siang dan susu gratis ini dan diprotes begitu karena bagaimanapun soal subsidi BBM itu kan sangat membantu masyarakat dianggap begitu. Anda juga mengeluarkan klarifikasi menyebut bahwa ini tuh tidak ada pemangkasan tapi efisiensi dan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi BBM dan LPG 3 kg. Boleh dijelaskan sekali lagi Bang Edi apa maksudnya ini? Ya, pertama ini sesungguhnya sebuah polemik yang tidak perlu ya, karena diawali dengan penterjemahan dari dialog saya dengan koresponden dari Bloomberg Television 2 hari yang lalu. Kemudian diterjemahkan dan diartikan salah bahwa kita akan memangkas subsidi BBM. Tidak ada perkataan saya demikian dan tidak ada rencana dari Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memangkas BBM. Saya tegaskan lagi, tidak ada rencana pemangkasan BBM, itu tidak ada. Jadi menurut saya tidak ada polemik, sehingga tidak perlu diperpanjang lagi. Nah, yang kita maksud adalah begini, ya, adalah bahwa saat ini kita akan mengupayakan pendanaan tentu untuk program-program pembiayaan program-program yang kedepannya. Salah satunya adalah untuk meningkatkan tax ratio kita. Kedua, kita mengevaluasi lagi untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran subsidi, ya, subsidi energi. Tidak ada subsidi BBM, subsidi energi. Nah, subsidi energi kita tadi saya sampaikan tahun lalu itu 500 triliun, tahun ini 350 triliun. Dari 350 triliun itu 63 triliun itu untuk Pertalite. 113 triliun itu untuk LPG 3 kg. Padahal pengguna Pertalite dan LPG 3 kg, 80%-nya itu adalah masyarakat mampu. Jadi akhirnya kan kita membiayai masyarakat mampu. Kalau sampai kemudian kita bisa mengevaluasi data, membuat sebuah payung hukum agar ada aturan yang jelas-jelas membuat kriteria siapa yang berhak atas energi bersubsidi itu, Pertalite dan LPG 3 kg, tentu subsidi energi kita kan tidak sebesar sekarang, menciut. Nah, penciutan ini, penghematan ini tentu adalah penghematan APBN yang bisa kemudian dipergunakan untuk membiayai program-program APBN lainnya. Itu konteksnya. Jadi konteksnya adalah mengevaluasi, kemudian melihat di mana kita bisa mengefisiensikan sehingga efisiensi yang ada itu kemudian merupakan penghematan APBN yang bisa dipergunakan untuk membiayai program lain. Tidak ada rencana untuk kita kemudian memangkas subsidi BBM, tidak ada sama sekali. Saya pimpinan Komisi 7 DPR RI, jadi saya paham sekali mengenai subsidi BBM itu. Saya ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, efisiensi itu kuncinya. Jadi nanti yang terima subsidi BBM yang tadi disebut banyak digunakan oleh menengah itu dievaluasi lagi supaya benar-benar yang butuh yang dapat. Bagaimana Anda melihat skema itu? Ya, ada ya, kalau kita merujuk pada kata efisiensi, dua hal yang saya lihat. Yang pertama, tentu saja yang tidak berhak itu tidak akan mendapatkan alokasi lagi, begitu ya. Artinya secara volume, kalau katakanlah tadi 20% yang berhak, berarti kan ada pemangkasan 80% dari volume subsidi. Jadi yang 20% yang tetap, yang 80% tidak menerima. Misalnya katakanlah kendaraan roda 4 gitu ya. Artinya memang kendaraan roda 4 tidak dapat ya. Itu yang kemungkinan yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Tentu saja ini serta-merta akan menyebabkan ya sebagian masyarakat pasti akan terdampak dengan situasi ini begitu ya. Jadi seperti yang kedua adalah berkaitan dengan kondisi nanti, dampaknya tentu saja yang harus dipertimbangkan dengan situasi proses efisiensi tadi adalah tentu saja bagaimana ini bisa tidak terdampak pada inflasi maupun angka kemiskinan. Karena kalau katakanlah nyatanya bahwa nanti tidak banyak masyarakat yang yang biasanya mendapatkan subsidi atau tidak mendapat subsidi, itu juga terdampak pada masyarakat yang sedikit di atas garis kemiskinan begitu. Hitungan kami itu ada sekitar 5,7 juta orang yang sedikit di garis kemiskinan ya.
itu juga terdampak kalau misalnya mereka tidak mendapatkan subsidi BBM. Nah ini yang ya saya kira harus hati-hati ketika ada efisiensi tetapi 80% akhirnya tidak dapat begitu. Nah ini yang saya kira prosesnya harus dijaga, jangan sampai justru barang itu langka di lapangan, menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Oke, bagaimana menjamin itu Pak Edi? Karena Bang Edi ya, kalau kita lihat ada inflasi, ada angka kemiskinan, karena kan ada juga masyarakat berada di antara kalau tidak didorong dengan subsidi tadi kan tidak terjadi daya dorong beli daya beli di masyarakat tidak terdorong juga. Bagaimana menjamin itu? Ya pertama pengguna dari BBM bersubsidi, LPG 3 kg bersubsidi itu adalah masyarakat mampu 80%. Ada yang punya mobil 2, ya kalau pengguna solar itu adalah truk-truk pertambangan, truk-truk perkebunan yang notabene dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar dan mapan. Ya, jadi itulah yang ingin kita ciutkan ya. Kita betul-betul ingin membuat right sizing daripada subsidi energi kita, khususnya di bidang Pertalite dan LPG 3 kg. Karena jangan salah, LPG 3 kg itu sekarang dikonsumsi bebas oleh kafe, oleh restoran, oleh pengusaha-pengusaha menengah ke atas ya, bukan untuk masyarakat kecil, UMKM, yayasan-yayasan gitu. Tidak. Jadi ini yang saya kira perlu ditata dan saya yakinkan tidak akan ada kelangkaan. Ini saya pikir kita harus hati-hati dalam kemudian menyatakan bahwa ada potensi kelangkaan. Tidak akan ada kelangkaan BBM karena kita mampu bisa memenuhi BBM sampai hari ini pun kita mampu penuhi. Yang nanti akan terjadi tentu akan ada migrasi. Migrasi pengguna BBM yang tadinya mereka bebas menggunakan BBM bersubsidi, LPG 3 kg sekarang menjadi terbatas. Pak Edi begini, di saat ini harga-harga juga sedang menaik begitu ya. Kedua, kita selalu punya masalah dengan data, bahkan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat sekarang saja juga ada yang tidak tepat sasaran. Bagaimana kemudian akan memastikan itu? Kita akan jawab usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini, saudara. Saya ke Pak Tauhid dulu. Pak Tauhid, Anda menganggap ini realistis nggak sih untuk digolkan? Ya, saya kira begini, kalau dilakukan secara serentak ya, saya kira ini akan tidak realistis ya. Kalau misalnya ini bertahap, misalnya pengalaman kita ya untuk mengurangi subsidi dulu premium itu kan dilakukan secara bertahap, tapi muncul Pertamax begitu. Nah, yang saya khawatir adalah tadi premium mulai langka, akhirnya hilang begitu ya. Sama ini juga nanti Pertalite juga akan mulai langka, akhirnya masyarakat berpindah migrasi secara disengaja untuk melakukan migrasi katakanlah misalnya ke Pertamax Green begitu ya. Tapi problemnya tidak menyelesaikan masalah untuk ketidaktepat sasaran tadi selama modelnya adalah subsidi pendekatannya lah kendaraan begitu. Lain kalau hanya pendekatannya ke orang, tapi lagi-lagi syarat pendekatan subsidi ke orang adalah data yang benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat 10% terbawah. Jadi model itu yang kemudian bisa dilakukan walaupun ini perlu tahapan begitu. Artinya apa? Kalau kebutuhan pendanaan ini untuk makan siang dan susu gratis ya tidak bisa serta-merta dilakukan dalam waktu cepat, apalagi sumber dananya mengandalkan subsidi yang kita tahu sangat dipengaruhi oleh indikator nilai tukar, indikator harga ICP, maupun volume kuota subsidi itu sendiri, apakah jebol atau tidak. Misalnya volume solar ya hampir 20-an, yang Pertalite juga hampir sama, total hampir 40 sampai 50 juta kiloliter yang harus kita pertimbangkan, begitu harus tersedia di masyarakat. Kurang lebih begitu. Jadi selain masalah data dan sebagainya, ini mungkin tidak bisa dilakukan secara langsung begitu semuanya. Tapi Bang Edi, selain itu juga masalahnya tentu kan harus ada persetujuan DPR juga nantinya. Nanti jangan-jangan jadi perdebatan lagi di DPR. Belum lagi dari oposisi misalnya, kalau PDIP nanti mengambil posisi sebagai oposisi. Bang Edi. Masih termute ya Bang Edi, maaf. Saya rasa teman-teman di DPR itu sangat realistis ya, apalagi kalau kita melihat subsidi ya. Kita pun sekarang merasa bahwa subsidinya tidak tepat sasaran, masih banyak yang bisa kita perbaiki. Sehingga saya meyakini bahwa ketika kita datang dengan sebuah proposal, usulan untuk melakukan penyesuaian, dan penyesuaian itu adalah tujuannya untuk membuat subsidi tepat sasaran,
saya kira itu pendukungnya akan banyak ya, karena secara logis itu menguntungkan APBN kita yang meringankan beban anggaran kita. Kedua, juga perlu saya sampaikan di sini, segala sesuatu itu tentu tidak bisa dilakukan seperti kita membalikan tangan. Harus ada progres, harus secara bertahap ya, harus melalui proses sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana kemudian kita melihat beberapa 2 tahun yang lalu ketika Pertamina kemudian melakukan pengurangan dan penghapusan daripada premium itu dilakukan secara bertahap. Dan kemudian di daerah-daerah tertentu, ya di kota-kota tertentu, itu premium ditiadakan sama sekali dan dihadirkan Pertalite. Dan itu ternyata berjalan dengan baik. Jadi saya kira saya bisa membayangkan kurang lebih seperti itu nanti penerapannya ke depan. Jadi melalui sosialisasi, melalui progres perkembangan yang ada. Oke, kalau misalnya ternyata ada penolakan yang begitu besar terkait dengan hal ini, bagaimana itu? Artinya programnya nggak bisa jalan begitu dilantik dong ya? Saya akan heran juga kalau masyarakat yang mampu ya ternyata menolak itu, apalagi yang punya 2 mobil, 3 mobil, pengusaha-pengusaha besar yang sekarang truk-truknya itu menyedot ya diesel solar kita secara masif ya. Saya justru akan meragukan itu kalau mereka sampai menolak, karena memang saat ini mereka menikmati sekali ya BBM bersubsidi tersebut. Oke, Pak Tauhid, terakhir, Anda membaca akan terjadi penolakan tidak ketika misalnya ada efisiensi tadi kalau tidak mau dikatakan pemangkasan subsidi? Ya, saya kira terutama bagi kendaraan roda 2 ya, karena masyarakat miskin di bawah itu berada di sana ya. Data kami menunjukkan masyarakat menengah bawah itulah yang kemungkinan akan terdampak ya. Konsumsi mereka lebih dari 20 bahkan hampir 30% penikmat subsidi dan roda 2. Mungkin itu yang akan Oke, tapi kalau tadi dikatakan akan dipilah lagi datanya, yang menerima mungkin akan diseleksi lagi, begitu bagaimana Anda melihat? Anda optimis nggak itu bisa akhirnya ada terjadi kesulitan ketika memang ada dualisme harga dalam satu produk, itu sangat sulit. Misalnya nanti katakanlah Pertalite dihapus, munculnya Pertamax Green, begitu ada 2 harga untuk masyarakat yang kurang mampu, harganya lebih rendah misalnya 500 atau 1.000 per liter dengan yang tidak mampu gitu ya, yang mampu dengan tidak mampu ada perbedaan, itu sangat sulit diimplementasikan begitu. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang kemudian akhirnya sulit untuk dilakukan pada praktiknya di lapangan, akan terjadi antrian yang luar biasa, ada migrasi juga masyarakat yang terutama misalnya kendaraan roda 2, katakanlah juga akan terjadi migrasi untuk menikmati subsidi tersebut. Nah ini yang kemudian juga harus dibaca perubahan-perubahan sosial di masyarakat nantinya begitu. Oke, tapi ini Anda... Tapi saya begini, mohon maaf ya, saya mungkin potong sedikit ya. Saya tidak mau menggambarkan kondisinya sepesimistis tersebut ya, karena saya tidak meyakini hal tersebut akan terjadi. Kita sudah merasakan bahwa sekarang pun sudah ada 2 harga BBM subsidi dan non subsidi, dan itu bisa berjalan dengan baik ya. Sekarang bagaimana kemudian kita mengetatkan saja penerimanya, pembelinya itu hanya boleh orang-orang dengan kriteria tertentu. Gojek, Ojek, Grab itu ya, ojol itu termasuk dalam kriteria tersebut yang boleh menikmati BBM bersubsidi karena termasuk UMKM. Jadi saya kira kita positif saja memandangnya ya, dan ini kan ada proses menuju penerapannya secara optimal nantinya. Oke, jadi ini kapan sih bisa direalisasikan, Bang Edi? Kita punya payung hukum yang perlu direvisi, saya kira ya. Payung hukumnya sudah ada, Perpres 191 tahun 2014. Nah di situ nanti kita tinggal melakukan tinggal merubah Perpres itu dengan menyertakan siapa saja kriteria-kriteria masyarakat saja apa saja yang berhak atas BBM bersubsidi, termasuk sanksi bagi mereka yang menjual dan mereka yang kemudian membeli BBM bersubsidi tersebut. Jadi program makan siang gratis, susu gratis itu bisa langsung dilaksanakan ketika dilantik. Ini kan disebutnya begitu dilantik nanti bisa dilaksanakan. Mungkin nggak itu? Pak Prabowo memiliki beberapa program unggulan. Makan siang gratis, susu gratis, hilirisasi, penambahan lapangan kerja. Saya kira secara simultan semua program unggulan itu akan kita jalankan. Timetable-nya tentu ada berbeda-beda, tetapi itu adalah program unggulan beliau dan ini adalah prioritas untuk kita jalankan sesegera mungkin. Oke, Pak Tauhid, seberapa yakin Anda program ini akan jalan? Ya, saya kira ini butuh waktu ya. Kalau tadi ya soal dual harga itu pada produk yang sama. Antara Pertalite dengan Pertamax itu 2 produk yang berbeda. Kalau yang saya maksud dual harga, ketika Pertalite itu ada 2 harga yang berbeda. Ini kan produk yang berbeda itu 2 harga, itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan ini bisa terjadi? Saya kira memang ini bisa terjadi kalau misalnya persiapan data kita lengkap,
ada Oke. perbaikan dari mekanisme terjadi. Dan ini Oke. pekerjaan berat yang setahun 2 tahun nggak akan bisa selesai. Begitu. Oke, jadi program makan siang gratis dan susu gratis ini Anda yakin bisa dilakukan begitu secepatnya? Saya kurang yakin ya, mungkin targeted pada lokasi dan sasaran itu bisa dilakukan cepat. Tetapi secara meluas di Indonesia itu butuh anggaran dan itu butuh anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan besaran subsidi Pertalite ataupun subsidi BBM ini. Baik, terima kasih Pak Tauhid sudah berbagi pandangan di Kompas Petang, ekonom dari Indef, dan Bang Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.